Selamat berjumpa di modul kurikulum. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah oleh Domingus Layuk SPD, instansi SLB Negeri 1 Kolaka. Materi yang akan dibahas: 1. Apa itu kurikulum? 2. Mengapa kurikulum perlu diubah? 3. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Dan yang terakhir, kurikulum dalam pembelajaran. Modul 1. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum menurut pemahaman saya, setelah mempelajari modul kurikulum ini, kurikulum adalah susunan materi pembelajaran yang dibuat oleh pihak terkait secara menyeluruh, namun berkesesuaian dengan fase peserta didik yang telah ditetapkan. Atau kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai jantungnya pendidikan, sebagaimana halnya jantung pada manusia. Ketika jantung bermasalah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Komponen kurikulum secara umum. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka: 1. Mewariskan nilai masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Modul 2. Mengapa kurikulum perlu diubah? Saat ini, semua satuan pendidikan sedang dalam masa transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Artinya, kurikulum saat ini akan diubah. Maka, akan timbul pertanyaan baik dari guru itu sendiri, apalagi orang tua murid atau masyarakat secara luas, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah? Kita akan bahas pada modul 2 ini. Alasan yang pertama, perubahan di bidang teknologi. Kalau kita ingat-ingat kembali masa di mana kita saat masih sekolah, di mana kala itu teknologi belum semaju seperti saat ini. Mungkin belum ada handphone, komputer masih sangat langka, akses internet mungkin belum ada, dan lain-lain. Semua serba manual. Baik untuk berkomunikasi, tidak semudah dan secepat sekarang. Dan dalam menulis atau mengerjakan tugas sekolah, sulit mencari referensi. Meski semua itu tidak menjadi hambatan dalam belajar kala itu. Namun jika kita bandingkan dengan zaman sekarang, ini tentunya sangatlah berbeda. Anak-anak masa kini sangat dekat dengan teknologi dan internet yang memudahkan mereka mencari buku-buku digital dan banyak referensi pelajaran dari internet. Alasan yang kedua, ragam pilihan cita-cita peserta didik. Demikian halnya dengan cita-cita
Dulu cita-cita kita tidak terlalu banyak pilihan. Namun saat ini, cita-cita anak-anak beragam pilihan yang mungkin tidak terpikirkan bagi kita. Mereka ada yang ingin menguasai teknologi komputer, operator jaringan internet, mengelola website, menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembangan aplikasi game, gamer atau YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentunya membuat kita sadar zaman memang telah berubah dan akan terus mengalami perubahan. Alasan kurikulum perlu diubah. Maka, demi kemerdekaan belajar murid-murid kita, materi pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka pada zaman ini. Jadi, ibu, bapak guru, orang tua, dan masyarakat secara umum, itulah alasan utama mengapa kurikulum perlu diubah. Modul 3. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Saat ini, pemerintah telah memberi kewenangan setiap satuan pendidikan merubah kurikulum melalui proses adaptasi. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Alasan yang pertama, lokasi sekolah. Mungkin sekolah kita berada di dekat pantai, perkebunan, daerah pertanian, perkantoran, pasar, daerah industri, dan lain-lain. Serta bagaimana kondisi sekolah kita. Setahun belakangan, apa saja yang telah berubah di sekitar sekolah? Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kebiasaan guru dan murid? Alasan yang kedua, latar belakang murid. Murid kita pun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling cocok untuk masing-masing murid juga berbeda. Alasan kurikulum perlu diadaptasi. Ada perbedaan ekosistem dan lingkungan sekolah. Ada perbedaan latar belakang siswa. Perubahan juga masih terus terjadi di sekitar kita. Jadi, ibu, bapak guru, orang tua murid, dan masyarakat semua, hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekolah atau karakteristik satuan pendidikan. Modul 4. Kurikulum dalam pembelajaran. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Itu berarti kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala, pihak sekolah masing-masing perlu melakukan evaluasi dan adaptasi kurikulum agar lebih cocok diterapkan pada satuan pendidikannya. Komponen-komponen yang akan dibahas dalam rapat kurikulum operasional satuan pendidikan dalam rangka mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan. Menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi, melihat keunikan di sekolah, baik murid, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. 2. Visi misi dan tujuan sekolah. Visi sebagai tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran agar murid mencapai profil pelajar Pancasila. Misi sebagai cara sekolah dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah, mengevaluasi tujuan akhir dari kurikulum sekolah. 3.
Perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, termasuk rencana pembelajaran. Karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Mendiskusikan selama 1 tahun ajaran ke depan, perencanaan dan alur pembelajarannya seperti apa, serta apa program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengevaluasi kembali muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak termasuk beban belajar murid. Lihat kembali capaian pembelajaran per fase dan juga profil pelajar Pancasila untuk menyelaraskan kurikulum kita dengan kurikulum nasional yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mengadakan survei kepada masing-masing peserta didik, perlunya melibatkan murid-murid dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang kita tawarkan, sehingga kita tahu apa yang mereka gemari. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikianlah presentasi dari saya. Salam sukses.